Radikalisme sampai pada beraneka ragam praktik penipuan melalui media digital maupun manual. Hal ini disebabkan rendahnya Deni, pemahaman mengenai penggunaan colokan cas teknologi cas digital aku yang Den. digunakan untuk menerima dan Cas menyebarkan nih, informasi secara laptop, efektif laptop. dan tepat guna, atau rendahnya Inilah, kemampuan tinggal literasi dicoloknya digital. depan mata. Lonjakan pengguna media Nih, digital semakin menguatkan kebutuhan perlunya pemahaman terhadap literasi digital. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang paham akan literasi digital, dah masuk. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun peta jalan literasi digital 2021 sampai dengan 2024 dengan menggunakan sejumlah referensi global dan juga nasional. Dan di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 pilar kompetensi literasi digital, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Maka hari ini pada webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, akan hadir para narasumber yang sangat kompeten pada bidangnya masing-masing untuk membahas 4 pilar literasi digital tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber untuk kegiatan pagi hari ini. Narasumber pertama, kita akan bertemu Bapak Ferianto S. Hood. Halo Mbak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Apa kabar Tadi kalau Mbak? saya sempat dengar S. Hood itu adalah sarjana kehutanan ya Pak ya. Iya. Jadi ini akan berbicara tentang digital skills ya Pak. Iya, betul. Oke baik. Selanjutnya narasumber kedua akan bertemu Bapak Taufik Aulia. Ini penulis dan juga content creator. Selamat pagi Bapak Taufik. Pagi Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga Bapak sehat-sehat selalu ya. Amin, semoga semuanya sehat. Salam kenal buat semua Amin. pembicara dan peserta. Ya. Untuk narasumber ketiga kita bertemu Bapak Mario Antonius ya, Pak Anton dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Halo, selamat pagi Mbak Putih. Selamat Selamat pagi pagi buat Pak. teman-teman semua. Ketemu lagi Mbak Putih, senang ya. Ya, ketemu lagi di Cirebon ya Pak ya sekarang ya. Oke, narasumber keempat ini tentang digital safety. Ketemu lagi sama Uda Erik Gafar. Selamat pagi Uda Erik. Selamat pagi Teh Putih. Assalamualaikum Baru Cirebon. kemarin ketemu kita. Iya, baru balik lagi. Iya, oke. Selanjutnya untuk sharing session kita akan bertemu ya key opinion leader kita atau KOL. Ini ada Kak Dea. Selamat pagi Kak Dea. Selamat pagi, Kak. Dan Kita bertemu semuanya. lagi. Mm-mm. Siap ya nanti ya. Oke. Oke, terima kasih. Itu dia dan sekarang tibalah kita ke acara inti dari webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 untuk wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Langsung saja kita sambut pembicara pertama ya kepada Bapak Ferry yang akan memaparkan tentang digital skills ya Pak. Iya, betul Mbak. Oke, kalau gitu silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama mungkin saya menyapa rekan-rekan saya ya sebagai narasumber. Selamat pagi Bapak Ibu, salam kenal. Saya Ferianto dari Pontianak, Kalimantan Barat. Lalu tak lupa saya sapa juga teman-teman yang mengikuti acara webinar ini dari Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan bisa bermanfaat untuk teman-teman Cirebon dan juga bermanfaat untuk nusa dan bangsa kita. Oke, Mbak, mohon izin share screen ya. Sudah nampil ya Mbak ya? Oke. Sudah Pak Ferry, Yes. aman. Oke, siap. Oke, mungkin langsung saja ya. Jadi hari ini saya akan sedikit sharing ya. Sharing tentang tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Jadi ya sharing-sharing aja sih gitu bagi pengalaman gimana bekerja di dunia IT itu seperti apa gitu. Oke. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri ya. Nama saya Ferianto, saya asal dari Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Lalu aktivitas saya sehari-hari itu ya lumayan lah ya, lumayan padat. Jadi yang pertama saya adalah teknisi IT support and networking di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia, namanya adalah Airnav Indonesia, yang dimana Airnav Indonesia ini adalah perusahaan yang fokus di bidang navigasi penerbangan.
Nah, kalau misalnya teman-teman Cirebon pernah dengar namanya ATC atau Air Traffic Control yang memandu pesawat di sisi darat, nah itu adalah fokus utama di perusahaan kami Air Indonesia. Tapi saya sendiri bukan ATC ya teman-teman, karena juga memang saya kurang bisa ngomong ya, apalagi bahasa Inggris agak sedikit kurang. Saya di bagian IT-nya, biasanya menangani server-server radar, server-server untuk kantor dan semua perangkat yang ada di kantor. Selain itu, saya kebetulan juga founder lembaga kursus dan pelatihan di Communication yang mana lembaga kursus ini sudah berdiri kurang lebih 13 tahun ya, berdiri tahun 2008 waktu itu. Nah, fokus usaha lembaga kursus dan pelatihan ini adalah di bidang kursus dan pelatihan komputer. Jadi memang hanya ada satu saja, yaitu komputer. Yang berikutnya aktivitas saya adalah sebagai ketua Relawan TIK Provinsi Kalimantan Barat, yang mana kegiatan Relawan TIK ini adalah mensosialisasikan atau menjelaskan bagaimana sih TIK ini di pelosok-pelosok daerah Kalimantan Barat. Jadi kita sering buat kegiatan pelatihan komputer gratis untuk masyarakat Kalimantan Barat. Selain itu, kebetulan saya juga founder dari komunitas blogger Kuburaya, di mana komunitas blogger Kuburaya ini sendiri adalah wadah masyarakat Kalimantan Barat untuk belajar web, blog, dan search engine optimization. Oke, ini ada kontak sosial media saya. Silakan yang ingin lihat profil saya. Oke, presentasi yang akan saya bawakan hari ini yang pertama adalah pengertian digital skill, lalu manfaat digital skill. Berikutnya, skill apa sih yang harus dimiliki di era digital nih? Gitu. Lalu yang terakhir ini yang paling penting, bagaimana cara penerapannya? Bagaimana kita bisa berpenghasilan nih kalau misalnya kita udah memiliki digital skill itu sendiri. Oke, kita langsung masuk ke penjelasan literasi digital. Apa sih literasi digital? Mungkin di awal udah dijelasin sama moderator ya, bahwa literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan 4 pilar. Jadi 4 pilar yang udah di konsep sama Kominfo. Yang pertama adalah digital skill, digital safety, digital ethic, dan digital culture, yang mana satu dengan yang lainnya ini memang menurut saya tidak bisa dipisahkan. Nah, saya sedikit beri contoh ya, misalnya kalau misalnya kita udah punya skill website nih, pembuatan website atau ya SEO lah misalnya. Nah, ini kan juga harus hati-hati ya, karena skill saja kurang menurut saya. Perlu yang namanya digital safety, itu untuk keamanan. Bukan hanya keamanan pelanggan yang membuat website, tapi juga ya keamanan tukang buat website itu sendiri, data diri segala macam. Lalu berikutnya adalah kecakapan digital etik. Ya, digital etik ini adalah etika kita. Nah, misalnya yang sekarang ini lagi fenomenal ya di sosial media ya, bahwa kita tahu sendiri bahwa banyak hal-hal yang negatif ya. Jadi memang ya kita harus punya etika. Kenapa acara ini diselenggarakan, yaitu karena agar membentuk etika kita bagaimana bersosial media. Lalu yang berikutnya adalah digital culture, yang dimana memang mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kita tinggal di Indonesia dengan kebudayaan yang beragam, maka kita harus paham juga bahwa Indonesia memiliki kebudayaan yang memang berbeda mungkin dengan negara-negara lain. Oke, mungkin lanjut ke berikutnya. Mengapa digital itu penting gitu? Nah, untuk apa gitu? Apa sih manfaatnya gitu? Nah, yang pertama adalah mempermudah pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Saya beri contoh sedikit ya, misalnya kalau misalnya zaman dulu kan kita tuh jualan kan, kalau misalnya sales yang manual ya, itu harus jalan kemana-mana lah menawarkan produk. Nah, sekarang kan sudah, karena kita memiliki skill digital, jadi ya nggak perlu lagi jualan keluar, tinggal di rumah aja kan. Bisa pakai Facebook, bisa pakai IG, bisa pakai TikTok, apalagi bisa pakai website ya. Itu lebih lebih bagus lagi, karena kita bisa menjangkau sampai ke luar negeri ya. Kebetulan kalau saya sendiri di Kalimantan Barat nih kan memang lumayan banyak ya produksi keraton tuh ya.
Nah itu memang banyak rekan-rekan dari Kalimantan Barat yang minta buatin website. Nah, mereka jualan keratum itu dan pasarnya bukan lokal, pasarnya rata-rata Eropa. Lalu yang berikutnya adalah mempercepat proses pekerjaan yang awalnya lamban menjadi cepat. Contohnya adalah kalau misalnya zaman dulu tuh kita kan masih menggunakan mesin ketik ya, masih manual lah. Tapi kalau misalnya kita udah paham digital skill ya, kita bisa menggunakan aplikasi seperti Microsoft Office Word gitu. Jadi kan kalau misalnya ada yang salah ya tinggal dihapus saja. Kalau udah semuanya beres tinggal di print gitu. Jadi mempercepat lah pekerjaan. Yang berikutnya adalah memaksimalkan sumber daya ya, dana dan waktu agar lebih hemat. Yang mungkin dari awal udah juga disampaikan bahwa kalau misalnya sales zaman dulu itu kan manual. Nah, ini sangat membantu ya semenjak ada misalnya udah menguasai digital skill, jualan sampai ke luar negeri ya tinggal pakai website aja gitu. Jadi nggak perlu kita capek-capek, banyak waktu ya yang dibuang. Nah, lalu ini skill apa sih yang dibutuhkan di era digital? Nah, ini kalau saya sih ngerasa memang ini ya yang paling penting, hard skill dan soft skill. Di mana hard skill dan soft skill ini yang memang tidak bisa dipisahkan. Jadi saya beri sedikit contoh, misalnya saya kebetulan ya membuat website gitu kan. Jadi percuma saja kalau misalnya saya hanya bisa membuat website tapi website itu tidak dibeli orang atau tidak ada yang menggunakan jasa saya. Jadi kan yang pertama kurang bermanfaat, yang kedua juga kita tidak mendapatkan penghasilan kan. Jadi ya harus balance gitu antara skill, mempelajari ilmu dasarnya, bagaimana cara membuatnya, sama soft skill ini. Bagaimana cara menjual di marketing, bagaimana cara public speaking, ngomong, terus bagaimana cara negosiasi. Dan memang untuk soft skill ini memang negosiasi lah yang paling penting, karena sebenarnya banyak juga teman-teman yang seprofesi seperti saya ya bisa lah misalnya buat web atau buat desain, tapi ya produk mereka kurang laku karena apa? Pertama kurang promosi, mungkin kurang menawarkan ya public speaking. Menurut saya yang terakhir adalah kadang-kadang kalau misalnya kita mau dapat proyek tuh yang penting adalah negosiasi. Kita caranya ya mungkin kalau misalnya ada tender proyek untuk jasa IT atau pembuatan website, kalau saya pribadi biasanya nggak juga kasih harga terlalu rendah, tapi tidak juga kasih harga yang tinggi gitu agar konsumennya lari ke kita gitu. Jadi memang soft skill ini penting gitu. Jadi ya bukan berarti meninggalkan hard skill ya, memang ini balance, harus sama lah. Kalau belajar sama-sama dipelajari, public speakingnya dipelajari, negosiasinya dipelajari, digital skill atau promosinya dipelajari, sama ya skill itu juga memang harus didalami. Oke, yang ini bagaimana cara penerapan skill tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan atau kita bisa mendapatkan penghasilan dari digital skill itu sendiri. Nah, yang pertama adalah IT support and networking. Jadi ini jabatan paling banyak dicari sama perusahaan-perusahaan ya, swasta, pemerintah ataupun BUMN, ini paling banyak dicari karena ya ini memang pekerjaannya menyeluruh ya, mulai dari kadang pegang server, kadang komputer-komputer yang ada di kantor, printer, jaringan internet dan lain-lain. Memang ini full ya, hampir semua tanggung jawabnya di sini. Tapi ya memang ini jabatan yang paling banyak dicari. Kebetulan kami juga di lembaga kursus dan pelatihan itu memang ada standar kompetensi SKKNI dari Kementerian Pendidikan dan Tenaga Kerja. Ya jabatan ini memang yang paling banyak dicari gitu, dan memang ini yang paling digencarkan pemerintah saat ini gitu, IT support and networking. Jadi karena memang banyak permintaan kalau dari Kementerian Tenaga Kerja sendiri, seperti itu. Oke, lalu yang ini adalah kalau misalnya nih teman-teman suka nulis misalnya atau hobi nulis, ya bisa jual tulisan atau jasa tulisannya di sini. Ini biasanya tulisan kita dihargai 300.000 per tulisan ya. Tapi kalau misalnya yang baru belajar, jangan buru-buru, pelan-pelan saja, karena tidak mudah ya, tidak tiba-tiba 3 bulan belajar, 1 tahun belajar langsung diterima tulisannya, tidak. Pelan-pelan saja, nikmati prosesnya. Nanti suatu saat juga pasti diterima tulisannya. Itu yang untuk hobi nulis ya. Lalu ini untuk yang misalnya kayak Mbak MC ya, Mbak Putih ya, ini cocok nih. Jadi bisa kita jual suara kita di website ini untuk dubbing, untuk macam-macam lah di sini.
Lalu yang berikutnya digital marketing. Nah, ini mungkin yang prospeknya sangat besar ya. Saya sendiri pun sebenarnya ada di industri ini ya. Yang pertama sosial media. Disinilah banyak orang jualan ya. Banyak orang jualan tuh di Facebook, di IG, di TikTok. Nah, di sini yang paling banyak untuk orang jualan. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan dari jualan-jualan itu. Lalu yang berikutnya blog dan website. Nah, di sini kalau misalnya seperti saya, jasa pembuatan web itu hanya salah satu sebenarnya. Ada juga biasa jasa ya, jasa perawatan website, jasa upload artikel. Lalu berikutnya ada content placement. Nah, itu kalau misalnya websitenya udah memiliki DA dan PA yang tinggi, itu biasanya dicari sama perusahaan-perusahaan untuk mengiklankan produknya. Lalu ada juga yang namanya advertising ya, atau pengiklanan. Yang paling terkenal kalau di kita di teman-teman IT itu namanya Google AdSense ya. Selain itu sebenarnya banyak, tapi itu yang paling terkenal. Lalu berikutnya marketplace. Nah, ini yang menurut saya bagus untuk yang kalau ada teman-teman yang kadang ngeluh ya, misalnya gimana sih saya pingin kerja tapi nggak ada modal. Ya udah, di sini aja marketplace, karena tinggal beli di Shopee, jual di Tokopedia, atau beli di Tokopedia, jual Shopee. Carilah yang reseller, karena di reseller itu memang untuk dijual lagi gitu. Jadi kita hanya butuh modal internet dan laptop aja sih, tinggal copy deskripsi dan gambarnya. Habis itu ya udah tinggal dijual. Lalu berikutnya desain grafis. Nah, ini juga lumayan ya. Penghasilannya lumayan karena kebetulan saya juga desain baleho. Kalau kami di Pontianak memang permintaan sangat besar. Saya pun udah langganan di beberapa perusahaan untuk jasa desain baleho mereka. Ini lumayan besar. Tapi selain kita buat baleho juga, ini ada beberapa website yang bisa kita jual karya kita di sini. Ini biasanya per download itu Rp1.500. Memang kecil, tapi kalau misalnya dikalikan 4.000 misalnya, 4.000 download ya bisa juga sampai 6 jutaan penghasilan kita ya. Lalu berikutnya fotografi. Nah, yang seneng sama fotografi ya bisa nih dijual hasil karyanya di sini. Ada beberapa website udah saya tampilkan. Ya, harganya sama seperti desain ya, kurang lebih 1.400 sampai 1.500 per download gambar gitu. Oke, lalu kesimpulannya, manfaatkanlah dunia digital sebaik mungkin, selalu gali dan asah minat potensi yang ada di dalam diri kamu sendiri. Teruslah berusaha dan berlatih. Oke, yang terakhir dari saya mungkin Mbak ya, pesan untuk teman-teman nih, bahwa tidak ada yang instan, pelan-pelan belajar. Kalau kalian mendalami digital skill ini baru 3 bulan, baru setahun tapi belum ada hasil, ya pelan-pelan saja. Nanti 4-5 tahun insya Allah pasti ada hasilnya. Intinya sabar, intinya selalu konsisten, tidak ada yang instan. Oke, mungkin dari saya cukup sampai di sini. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan melalui kolom chat ya. Mungkin dari saya hanya ini saja. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferry. Setuju banget Pak, kalau segala sesuatu yang instan pasti nanti nggak akan bertahan lama gitu ya. Jadi betul. Nikmati saja prosesnya, belajarnya gitu ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Ferry. Sama-sama Mbak. Ya, saya ingatkan sekali lagi nih untuk para peserta yang ingin bertanya langsung